Anda tidak akan pernah jadi kaya. And you know why? Semua orang pasti ingin jadi orang kaya. Pasti dari semua orang yang saya kenal, nggak ada satu orang pun yang kepingin jadi orang miskin, karena semua orang pengen jadi orang kaya. Tapi masalahnya adalah Anda tidak akan pernah jadi kaya kalau Anda melakukan 7 hal ini. Yang pertama, Anda kebanyakan nyimpan uang. Kita diajarin sama orang tua kita untuk nyimpan uang. Kita harus nyimpan uang yang banyak, tabung untuk nanti masa depan kita. And that was wrong. Salah, 100% salah. Hanya orang susah yang nyimpan uang. Orang kaya tidak nyimpan uang. Orang kaya membuat uang. Orang kaya memutarkan uangnya. Dibuat lagi jadi bisnis. Dibuat lagi jadi usaha. Disimpan uangnya. Inflasi. Devaluasi, uang itu nilainya lama-lama tidak berharga. Makanya ada orang yang saya paling nggak setuju adalah kalau misalnya orang ikut asuransi sekolah. Anaknya udah besar, uangnya keluar, nggak cukup buat sekolah juga. Jadi orang kaya tidak nyimpan uang. Orang kaya membuat uangnya lebih banyak lagi mencari uang. Contohnya begini, kalau saya seandainya mau beli mobil mewah yang harganya 2M, you know what? Saya nggak nyimpen uang sampai mobilnya saya dapat. Karena kalau saya nyimpan uang sampai mobilnya saya dapat, begitu uangnya udah ada, mobilnya lebih mahal lagi. Pastinya seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya nyari uang. Jadi goal saya bukan nyimpen uang sampai saya dapat barang itu, nggak. Tapi saya harus nyari uang. Gimana caranya nyari uang dalam waktu berapa bulan untuk dapat uang itu? Ya mungkin terlalu besar, tapi ya mau beli handphone lah contohnya. Mau beli handphone nabung uang, no. Mau beli handphone cari uang supaya handphonenya bisa ada. Artinya uang Anda nambah tanpa menghabiskan uang tabungan Anda. Jadi orang kaya tidak nyimpan uang. Orang kaya nambah uangnya. Yang kedua, Anda hitung-hitungan waktu bekerja. Ya, ini kebiasaan yang paling banyak ketika Anda bekerja untuk sebuah proyek atau sebuah goals. Anda ngitung waktu yang Anda keluarkan. Saya udah kerja keras banget, hasilnya nggak ada. Saya harus pulang jam 6 sore. Saya harus lembur. You know what? Komplain. You know what? Orang kaya tidak komplain. Dia menikmati kerjanya. Dia menikmati apa yang harus dia lakukan. Dan dia nggak pernah komplain kerja keras. Everybody want to kerja keras. Artinya adalah orang kaya tidak malas. Kalau Anda malas sampai kapanpun, you know what? You're not gonna be rich. You need to enjoy what you do. Lakukan yang Anda suka. Karena kalau Anda suka, Anda nggak akan malas. Orang kaya melakukan apa yang dia suka. Itu kuncinya. Ketiga, Anda tidak tahu apa itu investasi. Jadi kalau Anda ngumpulin uang, Anda cuma ngumpulin uang doang, masukin ke tabungan, udah begitu aja. Tapi Anda nggak tahu apa itu investasi. Investasi itu banyak sekali ya. Ada stok, ada saham, ada beli rumah, dan sebagainya. Nah, orang-orang susah tidak investasi. Orang-orang susah itu ngumpulin uang doang. Semudah itu. Mereka nggak ngerti apa itu investasi. Investasi bahkan bukan hanya seperti itu. Investasi bisa aja Anda beli barang untuk dijual lagi. It is also investasi. Business, do business. Orang susah kerja. Orang kaya membuat sesuatu yang bisa dikerjakan. That's big difference. Nomor 4. Ini yang paling sering sekali saya temui di mana-mana. Membeli barang yang dia nggak mampu beli. Like, tahukah Anda bahwa handphone mahal, smartphone, itu paling laku di Indonesia dan dibeli dengan harga cicilan, cicil ke bank untuk dapetin handphone. Membeli barang yang nggak penting dan tidak harusnya dibeli dan tidak mampu dibeli. Beli barang yang nggak butuh, yang nggak suka dengan uang yang nggak ada. That's always happen. Dan you know what? Anda tahu nggak? Kalau Anda mulai membeli barang yang Anda tidak butuh, akhirnya adalah Anda akan menjual barang yang Anda butuh. Nomor 5. Puas dengan sekolah dan kuliah. Nah, itu yang paling parah. Setelah sekolah, setelah kuliah, berhenti belajar. Saya udah S1, saya udah S2, saya bakal kaya. Enggak. Doesn't work like that. Orang yang kuliah, masuk ke dalam pakem pengajarannya, tidak membuat Anda jadi kaya. Orang yang kaya tidak berhenti belajar. Sekarang banyak cara belajar di mana saja. Dan kalau Anda hanya mengandalkan sertifikat, bullshit. Orang kaya tidak pernah berhenti belajar. Anda puas dengan belajar di kuliah, you're gonna be poor. Nomor 6. Berteman dengan siapa saja. Oh, Anda orang baik, rendah hati, suka bergaul, punya teman banyak. Wrong. Orang yang berteman dengan siapa saja membuat dirinya hancur. Orang kaya memilih temannya. Serius, orang kaya memilih temannya, memilih lingkungannya. Ya, saya tahu bahwa kita harus berteman dengan siapa saja, tidak memandang bulu dan sebagainya. Tapi, kita akan menjadi 1 dari 7 teman terdekat kita. Artinya apa? Kalau 7 teman terdekat Anda orang miskin, Anda jadi miskin.
As simple as that. Orang kaya bergaulnya dengan orang kaya. You know why? Tahu kenapa? Karena kita belajar dari orang lain. Kalau teman Anda orang tidak berguna semua, saatnya ganti teman. Wow, but true. Nomor 7. Kebanyakan mikir masalah. Ya, itu adalah definisi orang susah, bukan orang kaya. Jadi begini, orang susah itu mikir masalah, orang kaya itu mikir opportunity atau kesempatan. Jadi, yang satu mikirin masalah, yang satu mikirin ada kesempatan apa. Tapi setiap manusia pasti kalau punya masalah, itu mikirnya masalah, nggak mikir kesempatan. Sebenarnya, di dalam semua masalah ada sebuah kesempatan yang will come up, akan menjadikan sesuatu untuk Anda. Contohnya begini, sederhana sekali. Ada orang yang jualan spray dan bantal, lalu tiba-tiba nggak laku. Setelah nggak laku, mereka stres dan mereka ngomong ke saya, wah sekarang nggak laku, spray dan bantal dijual, sekarang lakunya orang-orang pada jual slime, anak kecil aja jual slime bisa laku, saya bisa bikin lebih baik, padahal, aduh, udah hidup ini nggak enak. You know what? You see problems, Anda melihat problems, Anda nggak melihat opportunity, kesempatan yang ada. Kalau Anda mengatakan, wah orang itu bisa melakukan itu, wow, artinya ada kesempatan yang baru. Kenapa Anda tidak ambil? Kenapa Anda berkutat di hal yang lama? Kalau tahu hal lama itu nggak bisa berhasil. Kita harus terus berubah. Change. You don't change, Anda melihat masalahnya doang, you stuck, you get poor. Lihat opportunity-nya, buang masalahnya. And that's adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang yang tidak akan pernah bisa kaya. Apakah Anda salah satunya? If yes, right now, at this time, change the way you think.